Judul YouTube ini cukup simpel, yaitu bonek beruntung memiliki pentolan seperti Andi Peci. Jadi Andi Peci, nama aslinya adalah Andi Kristiantono. Ini adalah salah seorang pentolan bonek ya. Saya menikmati betul perkenalan dengan Andi ini. Jadi interaksi antara kami berdua memang tidak terus-terusan, tidak intens gitu ya. Terlebih kami tuh kadang memiliki perbedaan pandangan yang cukup tajam. Beda pandangan mungkin gini ya, karena insting saya itu adalah berada di pihak pemerintah. Nah, kalau Andi Peci mengkritisi pemerintah gitu loh. Loh, kenapa jadi ngomongin sampai pemerintah segala macam? Ya betul, karena Andi Peci ini lebih dari sekedar bonek ya. Pemahamannya, wawasannya yang luas, lalu juga kepekaannya terhadap isu-isu sosial itu menjadikan apa yang ada di kepala Andi Peci ya, itu bisa bersinergis dengan yang dia banggakan, yaitu Persebaya Surabaya. Ini sekedar info aja ya, sekedar info. Ketika Persebaya mendapatkan sanksi, lalu juga berjuang mendapatkan haknya ya, itu salah satu pemikirnya yang konsisten itu Andi Peci ya. Dia tahu betul bahwa aspek legalitas Persebaya harus segera direbut gitu, tanda kutip ya, direbut, dan harus dibuktikan. Makanya ada gugatan-gugatan ke pemerintah, dan Persebaya itu menang di jalur itu. Nah, salah satu efek yang paling berpengaruh adalah aksi bonek ya. Tadi udah ngomong di sektor legalitas ya. Legalitas kan badan hukum, perseroan terbatas, dan juga ada logo segala macam itu di Kemenkumham. Nah, lalu perjuangan bonek dan Persebaya yang lebih militan itu terkait memperjuangkan kedudukan Persebaya, hak-haknya di federasi ya. Saya ingat betul tuh tahun 2016 ketika itu ada kongres luar biasa PSSI di Ancol, Jakarta ya kan. Saya sama wartawan-wartawan ini, masa iya sih bonek pada mau kesini, saya bilang. Baru aja kami ngobrol kayak begitu ya, udah digedor pintu. Ternyata ribuan bonek benar-benar datang ke Jakarta. Anda bayangkan ribuan bonek. Dan itu kalau misalkan nggak ada konsolidasi, nggak dicegah ya, nggak ngomong baik-baik di lobi hotel, itu udah bisa diterobos loh ruang kongres. Anda bayangkan kalau ruang kongres dikuasai oleh para bonek gitu ya. Lalu ketika kongres di Bandung juga bonek datang, hadir gitu ya, mengerahkan masanya gitu. Dan semua ini tentu saja hanya bisa, bukan dikendalikan diarahkan atau digerakkan ya oleh orang istimewa. Dan salah satunya adalah Andi Peci gitu loh. Wawasannya luas, sikapnya tegas, dan bicaranya jelas Andi Peci ini. Nah, ini juga terkait kenapa saya bahas tentang Andi Peci. Ini karena berita ya tadi malam dan rilisnya tadi pagi. Jadi gini nih, bonek ini kan akan mengadakan aksi ya tentang menentang pertandingan yang terlalu malam. Dianggap nggak ideal lah, merugikan klub mereka, Persebaya, dan juga merugikan para penonton alias bonek. Jadi nggak cuma tentang kelelahan bagi tim, tapi juga keamanan, penonton, dan lain sebagainya. Nah, itu ditangkap tuh sama para pentolan bonek, dan mereka mengancam akan melakukan aksi. Hari ini terjadi aksi gitu ya, terjadi aksi besar-besaran di Surabaya oleh bonek, dan ternyata jauh ya, beberapa jam sebelum bonek melakukan aksinya, itu PT Liga udah mengubah jadwal Persebaya. Jadi Persebaya jadi nggak main malam lagi. Nah, saya nggak tahu lah apakah ini ada hubungannya dengan rencana bonek atau enggak. Yang jelas tentang berubahnya sikap para pihak ketika mendengar bonek akan bergerak. Ini bukan pertama kali ini aja ya. Jadi udah cukup sering selain kongres PSSI yang akhirnya memulihkan hak-hak Persebaya gitu ya. Lalu juga beberapa waktu lalu ada aksi apa gitu, saya lupa lagi ya. Tapi itu oke ya, bonek Persebaya, Andi Peci udah oke ya, nggak perlu lagi kita bahas lebih lanjut. Udah terbukti gitu ya, bahwa memang bonek ini sangat diuntungkan dengan kefiguran. Gini loh, bonek sama Boboto ini kan mirip ya, jumlahnya sangat banyak dan militan. Nah, secara organisasi pun sebetulnya bonek ini juga nggak rapi-rapi amat, karena kan terlalu banyak juga ya, makanya ada bonek liar dan sebagainya. Nah,
salah satu cara untuk mengikat ya agar kuat, yang namanya massa besar biar kuat, itu tokoh. Kita perlu yang namanya tuh tokoh atau sosok figur yang disegani dan pemikir ya, pemikir. Andi Peci bisa mengambil peranan itu gitu. Dulu mungkin Bobotoh punya Ai Betik ya. Ai Betik ini kan panglima Viking, tapi gerak-gerik, gesturnya, ucapannya itu tidak hanya didengar oleh Viking saja, tapi juga oleh kelompok-kelompok Bobotoh lain gitu. Ai Betik sangat disegani, orang-orang sangat respect ya. Nah, sepeninggal Ai Betik saya masih belum melihat. Tapi kalau Persebaya lagi-lagi sangat beruntung memiliki sosok seperti Andi Peci gitu ya. Dalam beberapa diskusi nih, tadi kan saya udah bilang ya, saya tuh sama Andi Peci tuh hubungannya gimana ya? Kami tuh punya banyak perbedaan, tapi kami satu frekuensi ya, satu frekuensi gitu. Nah, tentang Omnibus Law ya, tentang Omnibus Law gitu. Kami sama-sama menyadari ada yang nggak benar nih, ada yang salah gitu. Ada yang harus diluruskan gitu. Dan ucapan kami atau sikap kami sama-sama terbukti ketika Omnibus Law diputuskan ya, setelah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi perlu ditinjau lagi Omnibus Law. Andi Peci ini juga matang ya tentang wacana, lalu juga wawasan dia, isu-isu aktual. Dan dia secara filosofi bagus juga gitu ya. Orang dengan cara pikir Andi Peci ini, bacaan-bacaan seperti Tan Malaka, Des Kapital, saya yakin itu dia sudah hatam gitu. Kenapa? Dari cara dia menggerakkan propaganda dia ya. Masa saya harus bahas tentang buku masa aksinya Tan Malaka, mungkin nggak sampai sana. Tapi gini nih, jadi Andi Peci itu memahami bahwa suatu perubahan besar ya, yang radikal atau mungkin kita bisa bilang suatu revolusi ya. Jadi sebuah revolusi itu, ini kata Tan Malaka nih, sebuah revolusi itu lahir bukan karena kepiawaian seseorang, bukan karena kemahiran seseorang, tapi terjadi akibat akumulasi berbagai keadaan ya. Nah, Andi Peci bisa memainkan hal itu. Jadi ketika menggerakkan bonek, dia nggak pernah menampilkan kefiguran dia, tapi enggak ya, dia nyetingnya dari bawah. Itu bagus lah ya, nggak perlu kita bahas di sinilah, kayak apa aja. Oke, jadi sekali lagi, bonek beruntung memiliki sosok Andi Peci yang wawasannya luas, sikapnya tegas, dia tanpa kompromi loh, beneran. Kalau ada apa-apa tuh susah ya, susah berubahnya dia. Jadi Andi Peci ini, saya ulangi lagi dari awal ya, bonek beruntung memiliki Andi Peci, orang yang wawasannya luas, sikapnya tegas dan bicaranya jelas.